pertanyaan berikutnya. Ini dari Asyari dari UIN Jakarta. Assalamualaikum dok, izin bertanya, bagaimana cara untuk membagi waktu belajar antara ujian MCQ, praktikum, dan DT? Apalagi jika waktunya berdekatan, dan sejak kapan? Dan bagaimana baiknya kita curi start? Jadi sejak kapan kita bisa curi startnya dok? Mungkin itu pertanyaannya dok. Oke, terima kasih pertanyaannya Asyari, bagus sekali ya. Bagaimana cara kita nge-manage waktu kita berbelajar? Saya adalah tipikal yang mengansur, dan saya sangat rekomendasikan mengansur. Saya paling nggak suka lihat teman-teman saya semalam ya, yang sampai nggak tidur pagi-pagi. Saya malah hamil satu ujian, saya tidur jam 9 nyenyak sekali sampai paginya. Nggak gaduh-gaduh gelisah. Nah, gimana cara saya curi start? Saya suka tuh kalimat kamu yang pakai curi start, keren banget kayaknya ya, curi start. Dari awal, kamu silakan. Kan kamu tahu ya, apa yang bakal diuji? Yang bakal diuji adalah apa yang kamu pelajari kan? Nah, sehingga kalau saya tipikal yang belajar dari pukul 4 sampai pukul 6 itu adalah bagian dari curi start saya. Saya ngerjain soal di situ, saya ngebahas materi di situ, sehingga sebenarnya saya sudah mengansur hafalan saya dari hari pertama saya masuk fakultas kedokteran. Walaupun saya bakal ujian 6 minggu lagi. Kan ini kebiasaan jelek yang terjadi ya di lingkungan kita. Ujian masih lama kok, ngapain belajar gitu. Nah, yuk pergi nongkrong dulu, nonton bioskop dan lain-lain. Nah, kamu harus bisa menjaga diri kamu untuk tetap menjaga aturan yang kamu bikin sendiri untuk diri sendiri. Kalau kamu udah sepakatin kamu belajar 2 jam minimal sehari, ya silakan ikutin itu. Di luar dari itu silakan nonton bioskop. Kan nggak ada aturan yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kamu harus belajar mati-mati dari pukul aja. Kan adik-adik baru selesai UN ya. Saya ngeliat, saya punya adik juga yang baru selesai UN, tamat tahun ini juga ya, berarti seangkatan sama adik-adik semua. Yang kalau saya lihat, belajarnya tunggang langgang kesana kemari belajar, wow, saya lihatnya luar biasa sekali semangat adik-adik sekarang ya dalam belajar. Nah, kalau saya bukan tipikal yang seperti itu, jadi mari diansur dari awal belajarnya. Dan masalah apakah itu nanti bahan ujian, lah semua yang kita pelajari kan bahan ujian, jadi diansur dari jauh hari, setiap hari cuma belajar 2 jam, nanti pas di H-3 ujian, biasanya kerja saya nge-review semua yang udah saya pelajarin kemarin, saya review. Kita nggak bakal ngehafal sulit, karena kita udah ngehafal dari kemarin-kemarin, dari hari pertama itu kita udah baca, kita cuma tinggal ngulang review. Itu bakal jadi lebih gampang versus teman kita yang dari hari pertama main-main dulu. Padahal kan cuma sisihkan waktu 2 jam. 2 jam itu gak lama kok, 2 jam itu sebentar kok, gak terasa. Apalagi kalau subuh-subuh gitu belajarnya, gak bakal terasa. Dan itu bakal bikin kamu jadi lebih pas ujian. Apalagi udah bahas soal segitu banyak bahas soal, udah ngansur materi, pas ujian kita udah nyantai-nyantai aja. Yang lain keringat dingin, kita udah nyantai-nyantai aja. Itu sih cara ngaturnya. Oh iya, kalau tadi pertanyaan juga ini ya, gimana cara saya nge-maintain kalau misalkan nanti ujiannya dekat-dekat waktu yang bersamaan. Nah, sebenarnya MCQ itu sebenarnya ujiannya terpisah jauh di belakang. Tapi kalau ada masalah mungkin karena masalah A, I, U, E, O lah, sehingga nanti ujung-ujungnya tergeser dia ke belakang. Nah, saya bakal kejarin semua materi. Tapi semati-matinya, saya bakal selalu kejarin MCQ terlebih dahulu karena saya tahu MCQ punya skor lebih tinggi daripada yang lain. Gitu. Tapi yang artinya gini, saya bakal belajar dalam, saya bakal kasih waktu yang lama, misalnya saya punya waktu 12 jam. Atau hari ini menjelang jam tidur saya punya waktu 6 jam. Maka saya bakal habiskan 4 jamnya untuk MCQ yang saya tahu MCQ bakal punya skor lebih tinggi daripada ngerjain praktikum. Ke praktikum cuma 1 jam. Kenapa kita mati-matian di praktikum, ternyata skornya cuma segitu. Nah, jadi harus lebih, saya bilangnya, harus lebih objektif lihat angkanya dan harus lebih pasang strategi gitu dalam belajar. Dan itu yang saya kerjakan selama ini. Karena kita memang nggak bisa nge-cover semuanya. Orang yang bagus tentu dia bisa nge-cover semua. Tapi saya pun nggak sebagus itu yang akhirnya saya bisa nge-cover semuanya. Tapi saya tahu mana yang harus saya dahulukan. Saya tahu mana yang bisa saya tunda dulu untuk sesaat. Itu caranya. Ya. Oke, mungkin itu dari saya, Nisa. Seperti itu ya dok ya. Mungkin kita lanjut aja dok, biar banyak juga nih pertanyaan yang bisa dijawab oleh dokter. Berikutnya itu ada pertanyaan. Ini kita nyelip pertanyaan dari G-Form ya dok ya. Jadi ada yang bertanya nih dok, apakah les tambahan itu penting? Jadi seberapa penting sih les tambahan ini dok? Les tambahan itu penting atau enggak? Oke. Nah, apakah les tambahan itu penting?
saya terus terang, walaupun saya punya bimbel ya, walaupun saya punya bimbel, kalau kamu ada orang yang kuat dan mampu untuk bisa berdiri sendiri dan bisa mendapatkan info-info urgent, info-info penting, mana sih yang perlu saya hafal bang, mana sih bagian anatomi yang penting buat saya ketahui, kamu bisa dapatkan info itu dengan cara kamu sendiri, kamu mungkin nggak perlu bimbel ya, nggak perlu untuk membantu. Bimbel ini kan disetting untuk membantu. Kalau kamu nggak butuh bantuan ya kamu nggak perlu bimbel gitu. Walaupun saya punya bimbel, tapi saya kalau dalam arti kata kamu nggak butuh ya kamu nggak usah gitu. Tapi kalau misalkan kamu adalah orang yang kebingungan untuk bang buka Subota segini banyak bang tulisannya bahasa Latin, saya mau hafalin yang mana yang penting, nah kamu butuh bimbel gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa dapat infonya sendiri, ya kamu harus cari sesuatu yang bisa membantu kamu untuk mendapatkan info tersebut. Salah satu caranya lewat bimbel. Di bimbel ini, di Medclass, memang dari dahulu awal bimbel ini saya bentuk, kita berfokus ke membantu junior untuk tahu mana yang penting, mana yang harus dia tahu, mana yang sunnah, mana yang oke ini boleh di skip dulu gitu. Di bimbel ini kita bakal kasih poin penekanan di Medclass ya, kita bakal tekankan ini penting deh, jangan lupa. Saya suka ngajar gitu tuh, ini tolong diingat sampai mati diingat, saya bilang tolong dihafal dari sekarang. Saya suka gitu-gituin muridnya, saya suruh mereka lingkarin ya pakai warna merah, lingkarin warna ini, cari stabilo, saya kasih keyword mana ini kamu harus hafal, karena yang saya bilang itu biasanya soal ujian. Dalam arti kata, karena itu adalah sesuatu yang favorit, pasti dosen-dosen bakal nanya di hal itu karena itu adalah sesuatu yang penting gitu. Kurang gitu ya. Untuk masalah bimbel apakah wajib atau tidak, tentu tidak wajib. Kalau kamu mampu gak apa-apa belajar sendiri, tapi kalau misalkan kamu butuh bantuan silahkan datang ke bimbel. Medclass sangat terbuka untuk siapapun yang ingin gabung dan join di kita. Mungkin segitu nih Sar. Oke, baik dok. Berarti tergantung pribadi masing-masing gitu ya dok ya. Kalau memang butuh ya silahkan, kalau memang untuk sendiri ya silahkan juga untuk berjuang dengan cara sendiri. Gak benar tuh kalau misalkan bimbel dia memaksakan muridnya masuk. Salah. Bimbel itu sifatnya opsional. Kamu butuh silahkan datang.